Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas makalah tentang tahapan dalam konseling. Saya Koryatu Rizkiani sebagai moderator sekaligus pemakalah, Irna Ulfa Hasana sebagai pemakalah, Nada Alfafara sebagai pemakalah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai apa itu konseling, apa yang dimaksud dengan konseling tahap awal, apa yang dimaksud dengan konseling tahap kerja, dan apa yang dimaksud dengan konseling tahap akhir. Langsung saja pada pembahasan pertama. Apa itu konseling? Konseling memiliki arti secara etimologis berasal dari bahasa Latin consilium, yang berarti dengan atau bersama. Dalam bahasa Inggris disebut konseling berasal dari akar kata counsel yang artinya nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan proses terpadu. Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dan konseli dalam suatu kondisi yang membuat konseli terbantu dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Selanjutnya, tahapan dalam konseling. Tahapan dalam konseling ada 3. Yang pertama, tahapan awal konseling. Yang kedua, tahapan pertengahan atau kerja. Yang ketiga, tahapan akhir konseling. Tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling. Sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah dalam diri klien. Proses terjadinya konseling tahap awal. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penjajakan. Yang terakhir, melakukan negosiasi kontrak. Teknik yang digunakan pada tahap awal: attending, structuring, observasi, terbuka, menangkap pesan utama, menyapa klien, empati, membuka pertanyaan, pernyataan tertutup, dan dorongan minimal. Tahapan pertengahan atau kerja. Pada tahapan kedua ini, kegiatan difokuskan pada penjajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Tujuan dalam tahapan pertengahan yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, dan proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Yang ketiga, ada tahap akhir konseling. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, summary. Konselor bersama dengan klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang kedua, merencanakan keterampilan. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga, evaluasi. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling. Kemudian yang keempat, termination atau pengakhiran, yaitu konselor dan konseli membuat perjanjian untuk pertemuan selanjutnya atau melakukan pengakhiran proses konseling. Adapun tujuan-tujuan pada tahap akhir ini diantaranya: yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Kemudian, terjadinya transfer of learning pada diri klien. Selanjutnya, melaksanakan perubahan perilaku. Dan yang terakhir, mengakhiri hubungan konseling. Meskipun setiap tahapan konseling mempunyai teknik-teknik sebagaimana yang telah kita bahas,
Bukan berarti semua aturan dan teknik tersebut harus semuanya dilakukan. Artinya, penggunaan teknik pada masing-masing sesi tersebut memungkinkan mengalami perubahan dan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konseling yang dilakukan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.